Bab 6711. Hank belum pernah takut mati sebelumnya. Dia berpikir bahwa selama dia hidup cukup lama dan hidup dengan baik di dunia ini, dia bisa menghadapi kematian dengan tenang. Tentu saja, menurut anggapannya sendiri, dia kaya dan sangat memperhatikan kesehatannya. Setiap masalah akan segera ditangani. Dalam hal ini, hidup hingga usia lebih dari 80 tahun seharusnya bukan masalah. Selama ia bisa hidup sampai usia 80 tahun, ia pada dasarnya akan merasa puas. Namun dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pembunuh super seperti itu. Seperti kanker pankreas, bahkan setelah mendapat begitu banyak perhatian. Sekarang dia hanya ingin bertemu Charlie sesegera mungkin, dan memintanya untuk menyembuhannya apapun yang terjadi. Maka ia segera menghubungi anggota krunya, dan meminta pesawat pribadi itu untuk mengisi bahan bakar, dan melakukan pemeriksaan rutin sebelum lepas landas. Dia juga langsung meninggalkan rumah sakit dan berkendara ke bandara. Hank belum pernah sesibuk ini seumur hidupnya. Dia baru saja terbang ke China 2 hari yang lalu dan kembali lagi kemarin malam. Dia melakukan inspeksi selama beberapa jam setelah mendarat dan harus terbang kembali. Dia juga menghitung waktunya. Saat itu pagi buta di Tiongkok. Saat dia mendarat, waktu di Tiongkok sudah malam. Dia bisa saja membuat janji dengan Charlie untuk makan malam. Makan malam ini tentu saja harus diselenggarakan di Classic Mansion. Jadi, dalam perjalanannya ke bandara, dia tak kuasa menahan keinginan untuk menelepon Matt dan memintanya membantu menghubungi Steve, dan sampaikan beberapa kata-kata baik untuknya di depan Steve. Namun ketika dia mengira saat itu masih pagi di Tiongkok, tidak masalah untuk menghubungi Matt, tetapi Steve sepertinya belum bangun. Jika dia benar-benar mengganggunya sekarang, dia mungkin akan memarahinya. Jadi dia memutuskan untuk naik pesawat lebih dulu, lalu tunggu pesawat terbang selama 3 atau 4 jam, dan ketika pagi tiba di Bukit Aurus, dia akan menggunakan telepon satelit di pesawat untuk berbicara dengan Matt. Lebih dari 1 jam kemudian, pesawat pribadinya lepas landas dari Bandara Kennedy, New York di bawah cahaya pagi. Untungnya, dia relatif kaya, dan pesawat pribadinya memiliki penerbangan langsung ke Aurus Hill. Jika tidak, akan membutuhkan waktu lebih dari 16 jam untuk tiba setelah mendarat dan mengisi bahan bakar. Hank tidak tidur sepanjang malam, dan sekarang sudah dini hari. Namun dia tetap tidak merasa mengantuk. Ya, bukan hanya dia. Siapapun dalam situasi ini tidak bisa tidur. Namun meskipun ia tidak bisa tidur, tubuhnya sangat lelah. Bahkan kelopak matanya pun terus-menerus beradu. Dia mencoba memejamkan mata untuk beristirahat sejenak. Namun ketika dia memejamkan mata, dia merasa seolah-olah ada sel kanker yang berkeliaran di dalam tubuhnya. Dia merasa sangat putus asa dan tak berdaya. Setelah pesawat mulai melayang di atas lautan, ia tak kuasa menahan diri dan menelepon Matt. Saat itu, Matt sedang menikmati sarapan di kamar hotel. Dia sekarang sedang berbaring. Tinggal di sini memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa waktu lalu, ketika suara-suara kritik publik sedang sangat lantang, dia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak, selalu khawatir akan dibunuh. Kemudian, dia bahkan tidak berani tidur saat duduk di dalam pesawat pribadi, dan terbang di langit. Belakangan ini, pesawat pribadi mengalami berbagai masalah. Pesawatnya menabrak sana-sini. Dan dia takut pesawatnya akan menabrak sesuatu saat terbang, dan dia akan mati. Dalam hal ini, benar-benar terwujud sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa tidak akan ada tempat untuk mengubur jenazah. Bab 6712. Namun, karena dia datang ke sini bersama Steve, dia akan langsung tertidur begitu naik ke tempat tidur dan selalu menempel pada bantal setiap malam. Dan dia dijamin akan tidur sampai subuh. Kualitas tidur dapat dikatakan sebaik mungkin. Setelah sarapan dengan suasana hati yang gembira, ia berencana untuk sedikit bersantai hari ini, dan mencoba berolahraga di pusat kebugaran hotel, serta menggunakan kolam renang. Dia mengira tidak akan ada masalah keamanan. Setelah beradaptasi dengan lingkungan hotel, dia bisa pergi ke jalanan Aurus Hill sendirian. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah angka yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat dia mengangkat telepon, dia mendengar suara Hank. "Matt, tolong sampaikan pesan saya kepada Pak Steve. Saya ingin mengundang Tuan Wade untuk makan malam bersama malam ini." Dahulu, dia hanyalah seorang asisten yang menyediakan berbagai layanan yang merangsang bagi Hank. Persis seperti seorang nyonya zaman dahulu. Saat itu, Hank sama sekali tidak menganggapnya sebagai teman, melainkan hanya sebagai anjingnya. Tapi sekarang, dia tidak akan menuruti keinginan Hank. Sekarang, dia menjadi anjing penjaga di samping Tuan Steve. Lalu katanya dengan malas, "Hank, bisakah kau membuat janji dengan Tuan Wade kapanpun dia mau?" Steve adalah orang kedua dalam hierarki keluarga Rothschild.
Bisakah kamu menyampaikan pesan kapanpun kamu mau? Kamu terlalu bangga pada diri sendiri. Hank mengumpat. Matt, berani-beraninya kau bicara padaku seperti itu. Jangan lupa bahwa kamu hanyalah seekor anjing yang kami besarkan dengan uang. Matt tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan. Itu sangat memalukan, Hank. Aku bukan anjingmu lagi sekarang. Saya anjing Tuan Rothschild, dan terlebih lagi anjing Tuan Wade. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Hank tidak menyangka dia berani berbicara kepadanya seperti itu, dan dia langsung marah besar. Namun ketika dia hendak mulai mengumpat, dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Cucu Matt kini telah terlahir kembali, dan dia tidak punya apapun untuk mengancamnya. Sebaliknya, jika dia ingin membuat janji temu dengan Charlie melalui Steve sekarang, dia benar-benar harus memohon padanya untuk melakukannya. Setelah hening sejenak, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Matt, kita semua berteman. Jangan bicara dengan nada dingin seperti itu. Apa yang kamu takutkan? Kamu jelas tidak takut padaku. Sebaliknya, saya harus meminta bantuan Anda. Matt merasa jauh lebih baik ketika melihat Hank begitu bijaksana. Dia sebenarnya tahu betul bahwa jika pria ini benar-benar ingin bertemu Charlie untuk suatu urusan, dia tidak akan mampu menekan hal itu. Maka ia dengan tegas berhenti dan bertanya kepadanya, Bukankah kamu baru saja kembali ke Amerika Serikat kemarin? Mengapa Anda mengundang Tuan Wade untuk makan malam ini? Bukankah Anda sudah pergi? Sudah pergi. Hank menghela napas dan berkata, Aku akan kembali. Sekarang aku di pesawat. Saya ada urusan penting yang ingin saya sampaikan kepada Tuan Wade. Matt bertanya dengan terkejut. Sial, mungkinkah apa yang dikatakan Pak Wade itu benar? Apakah kamu benar-benar terkena kanker pankreas? Hank berkata dengan sedih. Sama-sama Tuan Wade, memang orang yang luar biasa. Dia menyuruhku untuk menjadi impoten, jadi aku impoten. Dia bilang saya mengidap kanker pankreas. Jadi saya benar-benar mengidap kanker pankreas. Dokter mengatakan bahwa saya hanya memiliki peluang 10% untuk hidup lebih dari 5 tahun. Saya telah berubah pikiran dan memutuskan untuk mengikuti Tuan Wade selamanya. Matt berseru. Saya pernah mendengar Tuan Rothschild dan Tuan Hong dari Classic Mansion membicarakan Tuan Wade. Tuan Hong mengatakan bahwa Tuan Wade memiliki julukan naga sejati di bumi. Sepertinya reputasinya memang pantas disandang. Hank memohon. Matt, demi persahabatan kita, tolong sampaikan salam kepada Tuan Rothschild. Ini telepon satelit saya. Silahkan hubungi saya kapan saja jika ada situasi apapun. Bab 6713. Ketika Steve mendengar dari Matt bahwa Hank benar-benar didiagnosis menderita kanker pankreas selama perjalanannya ke Amerika Serikat, dia terkejut dan merasa bahwa semuanya sudah sesuai dugaan. Bukan hal yang aneh bagi Charlie untuk mengatakan bahwa hal ini akurat, namun akan sangat aneh jika dia tidak mengatakannya dengan tepat. Jadi dia berkata kepada Matt, katakan padanya untuk langsung pergi ke Classic Mansion setelah turun dari pesawat. Saya akan berkomunikasi dengan Tuan Wade. Jika Tuan Wade tidak pergi, saya akan pergi menemuinya terlebih dahulu. Matt langsung bertanya dengan sopan. Tuan Rothschild, apakah Anda akan menagihnya untuk makan malam ini? Jika kamu melakukannya, aku akan memberitahunya terlebih dahulu. Menurut Matt, Charlie sebelumnya telah mengenakan biaya $10 juta per orang per makanan. Kali ini, ketika Hank kembali, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Steve tersenyum dan berkata, biaya makan harus dibayar. Siapakah dia? Dia tidak pantas diundang makan malam oleh Tuan Wade? Matt tersenyum dan berkata, Saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan segera memberitahunya. Steve menutup telepon. Kemudian saya menelpon Charlie dan melaporkan situasi tersebut kepadanya dengan jujur. Ketika Charlie mendengar bahwa Hank telah kembali, dia tersenyum dan berkata, orang tua ini benar-benar cakap. Bagaimana kalau begini? Saat dia tiba di Classic Mansion, kamu beritahu aku, dan aku akan pergi menemuinya. Setelah penerbangan lebih dari 10 jam, saat pesawat pribadi Hank mendarat di bandara, saat itu sudah lewat pukul 7 malam. Begitu mendarat, dia langsung bergegas ke Classic Mansion tanpa berhenti. Saat dia tiba di Classic Mansion, kebetulan Orville sedang duduk di lantai pertama Classic Mansion. Dia bergegas maju dan berkata dengan hormat. Oh, Tuan Hong, tolong siapkan kotak berlian dari 2 hari yang lalu. Saya ingin mengundang Bapak Wade dan Bapak Rothschild untuk makan malam nanti malam. Orville berkata, Anda harus memesan kotak berlian terlebih dahulu. Kotak VIP sudah dipesan untuk malam ini. Seperti yang dia katakan, dia bertanya dengan bingung. Anda mengundang Tuan Wade untuk makan malam. Mengapa saya tidak menerima instruksi dari Tuan Wade?
Hank menjelaskan, Tuan Rothschild menyuruh saya untuk menemui Anda terlebih dahulu ketika saya mendarat. Dialah yang seharusnya berkomunikasi dengan Tuan Wade. Orville berkata, kotak berlian biasanya dikhususkan untuk Tuan Wade, tapi hari ini Nona Tawana membawa timnya untuk makan malam, dan Tuan Wade meminta saya untuk memberikan kotak berlian itu kepadanya. Hank bertanya dengan malu. Lalu, apakah hanya ada satu kotak berlian? Pada saat itu, Hank sudah merasa kagum pada Charlie. Dia merasa bahwa bagi seseorang dengan status seperti Charlie untuk makan di sini, dia pasti memiliki kotak terbaik. Sebaliknya, jika dia merasa dirinya lalai, dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Orville berkata dengan santai, hanya ada satu kotak berlian, tapi kamu bisa pergi ke kotak emas terlebih dahulu. Saya akan meminta petunjuk dari Tuan Wade. Oke. Hank mengangguk cepat. Terima kasih telah berkomunikasi dengan Bapak Wade. Orville menghubungi Charlie, dan setelah panggilan terhubung, dia berkata dengan hormat. Tuan Wade, pria bernama Hank datang lagi. Dia bilang dia akan mengundangmu makan malam di kotak berlian. Tapi kotak berlian itu sekarang digunakan oleh Nona Sweet. Menurutmu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Charlie tersenyum dan berkata, aku sudah makan di rumah. Kamu bisa menyiapkan kotak lain dan membiarkan dia menungguku di sana. Aku akan datang ke sana sebentar lagi. Tapi ingat, biaya makan akan tetap dikenakan seperti biasa, tidak kurang sepeser pun. Orville buru-buru berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan mengatur semuanya. Setelah menutup telepon, dia berkata kepada Hank, Tuan Wade mengatakan bahwa Anda harus pergi ke kotak emas terlebih dahulu untuk menunggunya, dan dia akan datang sebentar lagi. Besar. Hank sangat gembira. Dia segera menjabat tangan Orville dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak Tuan Hong. Bab 6714. Orville mengangguk. Hank sangat gembira. Dia membiarkannya duduk sendirian di dalam kotak emas itu, lalu berbalik untuk meninggalkan kotak tersebut. Hank segera menelepon Matt dan memberitahunya bahwa dia telah tiba di Classic Mansion. Matt kemudian memberitahu Steve dan keduanya pergi bersama menggunakan mobil. Ketika keduanya tiba, Charlie belum datang. Matt mendorong pintu kotak emas itu hingga terbuka, tapi tidak masuk ke dalam. Sebaliknya, dia minggir untuk memberi ruang yang cukup bagi Steve di belakangnya. Steve masuk sambil tersenyum. Dan saat melihat Hank, dia bertanya padanya sambil tersenyum. Ada apa, Hank? Kamu benar-benar mengidap kanker pankreas. Hank melihat wajah Steve yang tersenyum. Dia tahu Steve sengaja mengejeknya. Dan berkata dengan wajah sedih. Tuan Rothschild, tolong jangan memperolok-olok saya. Saya benar-benar mengidap kanker pankreas. Dokter mengatakan bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun hanya 10%. Steve tersenyum dan berkata, 10% itu tidak masalah. Bagi seseorang seperti Anda, 10% itu banyak. Wajah tua Hank memerah dan dia tersenyum canggung. Tuan Rothschild, Anda sedang bercanda. Meskipun aku ini sampah, aku juga ingin hidup beberapa tahun lagi. Steve berkata dengan serius. Kalau begitu, Anda harus tetap tinggal di Amerika Serikat untuk menjalani perawatan aktif. Mengapa kamu kembali secepat ini? Hank buru-buru berkata. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya sekarang adalah Tuan Wade. Saya kembali untuk meminta bantuan kepada Tuan Wade. Steve mendengus 2 kali, lalu berkata, aku ingat kau sepertinya tidak percaya saat kau pergi. Kembali untuk mencari tahu penyakitnya, dan ketahuilah bahwa Tuan Wade itu tak terduga. Hank menghela napas dan berkata, sejujurnya Tuan Rothschild, saya merenung sepanjang perjalanan pulang. Saya menyadari bahwa saya hanya tahu sedikit tentang dunia ini, dan aku tidak merasa kagum dengan keajaiban Timur. Kali ini aku sudah mengambil keputusan. Di masa depan, saya hanya akan mengikuti arahan Bapak Wade. Juga Tuan Wade bisa membuatku pulih, saya akan menetap di Tiongkok untuk waktu yang lama seperti Matt di masa depan, dan melayani Tuan Wade dengan sepenuh hati. Saat itu, pintu didorong terbuka, dan Charlie masuk sambil tersenyum dan menggoda. Hank, jika kamu tinggal di negara kami untuk waktu yang lama, dengan perbuatan yang kamu lakukan, kamu akan dipenjara seumur hidup. Hank melihat Charlie masuk, dan dia berdiri dengan gembira, berjalan mengelilingi meja makan yang besar, dan dengan cepat menghampiri Charlie. Dia berlutut di tanah dengan bunyi plop, dan memohon, Tuan Wade, saya berharap Anda bisa menyelamatkan hidup saya, Tuan Wade. Charlie bertanya kepadanya, Apa? Apakah kanker pankreas telah didiagnosis? Sudah dipastikan? Hank langsung menjawab, saya memeriksa CA199 saya, dan nilainya melonjak hingga lebih dari 600.
Hasil pemindaian menunjukkan bahwa memang ada lesi di pankreas saya. Situasinya tidak optimis. Setelah itu dia menangis dan berkata, Tuan Wade, Anda adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan saya. Saya mohon Anda bermurah hati dan tidak mempermasalahkan ketidaktahuan saya sebelumnya. Tolong selamatkan nyawa saya. Charlie menghela napas. Tidak mustahil untuk menyelamatkan hidupmu. Saya juga mengatakan pada hari itu bahwa di masa depan, kamu akan menjadi perwakilan kelas untuk kelompokmu. Sebagai perwakilan kelas, saya pasti akan memberikan beberapa keuntungan kepada kalian. Ketika Hank mendengar ini, dia dengan bersemangat membungkuk kepada Charlie sambil bergumam. Terima kasih Tuan Wade, terima kasih banyak. Charlie melampaikan tangannya. Jangan terlalu senang. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi ada syaratnya. Hank bertanya dengan tergesa-gesa. Katakan saja apa kondisinya Tuan Wade. Charlie berkata, uang yang perlu Anda cairkan harus diselesaikan sesegera mungkin. Setelah dananya tersedia, saya akan membantu Anda mengatasi masalah pankreas Anda. Hank tiba-tiba berseru, itu akan segera terpasang, hari ini dan malam ini juga. Charlie bersenandung dan melanjutkan. Sedangkan untuk hidupmu, tidak ada masalah. Namun, jika menyangkut menyelamatkan hidup Anda dan mengembalikan kemampuan Anda di bidang tersebut, kamu hanya bisa memilih satu. Bab 6715. Kata-kata Charlie seperti sebuah panggilan untuk bangun, membuat Hank ingin menangis tanpa air mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa Charlie akan menunggunya di sini. Dia berpikir bahwa Charlie bisa menyelamatkannya sepenuhnya, dan beri dia kesempatan untuk menjadi anjing di sisinya. Namun sekarang, Charlie memintanya untuk memilih antara tetap hidup dan memiliki kemampuan itu. Dia tidak mau memilih salah satu dari dua pilihan ini. Maka, ia segera memohon. Tuan Wade, saya mohon beri saya kesempatan untuk memulai hidup baru dan menjadi orang yang lebih baik. Aku ingin melayanimu seperti anjing dan kuda. Dan aku tidak ingin menjadi orang yang sia-sia, yang bahkan tidak memiliki kemampuan itu, dan merasa depresi sepanjang hari. Meskipun aku bisa bertahan hidup dengan cara itu, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menciptakan nilai apapun selama saya masih hidup. Lalu dia berkata, bukankah kau bilang ini adalah hadiah untukku sebagai perwakilan kelas? Mengapa Anda meminta saya untuk memilih salah satu dari keduanya sekarang? Charlie tersenyum dan berkata, kamu benar-benar punya banyak masalah. Apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah hadiah yang akan kuberikan kepadamu? Hank tiba-tiba berkata, ini pasti untuk mengatasi masalah kanker pankreas saya. Tidak. Charlie melambaikan tangannya. Hadiah yang kuberikan padamu adalah untuk mengingatkanmu bahwa ada masalah dengan pankreasmu, agar Anda tidak terlambat menyadarinya dan melewatkan periode perawatan terbaik. Pengingat, pengobatan dan penyembuhan adalah tiga hal yang berbeda. Sama seperti saat kamu pergi ke rumah sakit. Rumah sakit ini membantu Anda memeriksa kanker pankreas, namun mereka tidak berkewajiban untuk merawat Anda, kecuali Anda membayar biaya medis yang cukup atau memiliki asuransi kesehatan lengkap. Lagi pula, bahkan jika mereka merawatmu, mereka tidak akan berjanji untuk menyembuhkanmu kan? Hank tampak linglung. Dia tahu bahwa Charlie sedang mempermainkannya. Namun dia juga tahu bahwa Charlie mengatakan yang sebenarnya. Seberapapun bagusnya rumah sakit kanker itu, kanker pankreas tidak mungkin disembuhkan. Dia memikirkan lusin orang yang disebut saudara itu dan bertanya dengan cepat. Tuan Wade, jika yang lain sudah membayar uangnya, apakah Anda akan membantu mereka memulihkan kemampuan mereka di bidang itu? Tentu saja, Charlie berkata dengan sangat serius. Saya selalu menepati janji. Jika mereka membayar uang itu, saya pasti akan mengembalikannya ke keadaan semula. Hank tiba-tiba berkata dengan wajah sedih. Bukankah itu berarti hanya aku yang mengalami impotensi? Tuan Wade, saya adalah pemimpin mereka dan panutan mereka. Jika saya tidak memiliki kemampuan itu, mereka akan menjadi tanpa pemimpin. Lebih baik membiarkan mereka seperti aku. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang memberitahu mereka bahwa mereka tidak menderita kanker pankreas? Saya hanya mengatakan bahwa saya menepati janji saya. Asalkan mereka memberi saya uang, saya akan menyelesaikan masalah mereka. Saat itu, terdengar ketukan di pintu kotak tersebut. Orville berkata dengan hormat di pintu, Tuan Wade, Nona Sweet ada di sini. Charlie berkata dengan santai, silakan masuk. Orville mendorong pintu hingga terbuka. Begitu Tawana memasuki ruangan, dia terkejut mengetahui bahwa Hank, orang yang baru saja pergi larut malam 2 hari yang lalu, kini kembali lagi.
Melihat Hank berlutut di tanah dengan mata merah, dia kira-kira bisa menebak alasannya. Pastilah bahwa penilaian Charlie tentang kanker pankreasnya telah terbukti benar. Dia tidak membiarkan Hank mengalihkan perhatiannya, dan berkata kepada Charlie dengan hormat, "Tuan Wade, saya tadi makan malam di sini bersama anggota tim yang penting. Aku dengar kau ada di sini, jadi aku datang untuk menemuimu. Saya tidak tahu apakah kedatangan saya yang lancang ini mengganggu Anda?"